Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya. Dan semoga pandemi ini segera berlalu ya, agar kita bisa sekolah secara tatap muka di sekolah tercinta kita. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya, kalian sudah siap, tetap semangat. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang kedua. Langsung saja ke materinya ya. Menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah kamu mengetahui keberagaman budaya lainnya? Nah, mari kita cari tahu keberagaman tersebut dengan bersama-sama. Nah, keberagaman budaya Indonesia itu sangat indah. Di antaranya ada tariannya, ada rumah adatnya, ada makanannya, dan ada agamanya. Nah, namun perbedaan tersebut tuh tidak membuat bangsa Indonesia menjadi cerai-berai ya, tidak berpisah, tidak bermusuh, tidak saling bermusuhan. Nah, dengan keberagaman tersebut itu adalah merupakan budaya dari Indonesia. Nah, kita juga bisa mendesain bahwa keberagaman itu menjadi tanggram. Bu, tanggram itu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas tanggram itu apa, ada di halaman 22 ya. Sekarang kita buka halaman 18. Nah, di situ ada pertanyaan, apakah segi banyak itu? Apakah kalian tahu apakah itu segi banyak? Nah, iya, segi banyak itu merupakan kurva atau bangun datar yang tertutup yang dibentuk oleh garis-garis yang berhubungan. Nah, jadi tadi sekali lagi, segi banyak itu suatu kurva atau bangun datar yang tertutup yang iya betul itu ya, yang dibentuk oleh garis-garis yang berhubungan. Nah, di situ ada contohnya ya, tuh semuanya kurva atau bangun datar yang tertutup. Nah, di bawahnya juga ada bentuk bukan segi banyak, berarti segi banyak itu tidak tertutup, contohnya itu ada lingkaran ya. Nah, di situ ada soal, apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Iya atau bukan? Kalau iya, tulis iya dan jelaskan ya. Nah, dilanjutkan. Nah, di sini di video sebelumnya telah Ibu memberikan penjelasan bahwa memang keberagaman budaya Indonesia itu sangat indah ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan atas keberagaman tersebut, karena perbedaan tersebut merupakan anugerah dari Allah. Maka ya, kita sebagai umatnya patut mensyukuri atas keberagaman tersebut. Nah, tadi di situ Ibu telah membahas ya tentang mendesain keberagaman budaya itu dari tanggram. Nah, di situ ada di halaman 22 ada tanggram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Di situ ada ya yang warna-warni. Ada 2 segitiga besar, ada 2 segitiga kecil, ada jajar genjang, ada persegi, sama ada segitiga lagi ya. Ada di sini ya, yang ini. Nah, caranya di situ kalian boleh dipraktikkan. Kalian boleh mengambil satu buah bentuk persegi panjang kertas atau kertas EPS, atau kalian boleh langsung mengambil kertas lipat ya, kayak kertas origami seperti itu. Nah, di situ ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, dilipat, diambil diagonalnya ya, dilipat seperti ini, lalu dilipat lagi. Nah, nanti kalian setelah dilipat ini lalu kalian dipotong. Maka setelah dipotong hasilnya akan berbentuk seperti, ya betul, seperti persegi. Sebentar ya. Nah, akan dipotong menjadi persegi ini. Nah, setelah dipotong
ininya ya, kalau tadi kan segi panjang ya, segi panjang kalian potong, maaf ya nggak rapi karena ini. Nah sekarang kalian langkah yang kedua tuh, persegi itu dipotong lagi menjadi sebuah segitiga. Nah kalian boleh bisa dipotong lagi, membuat segitiga. Potong ya, kita potong. Kalian boleh menggunakan gunting ya, atau kalian boleh langsung menggunakan kertas lipat atau kertas origami. Tunggu ya, kita potong dulu. Nah ini sudah terbentuk menjadi segitiga ya, nih segitiga. Nah langkah yang ketiga, kalian ambil satu segitiga menjadi dua bagian, potong pada lipatan agar menjadi dua segitiga yang lebih kecil. Kan tadi udah jadi dua ya, dua segitiga. Nah ambil satu segitiga, kalian potong lagi menjadi dua persegitiga. Kalian potong lagi seperti ini. Sebentar ya, kalian potong. Nah ini sudah ada hasil jadi dua segitiga ya, ini nih dua segitiga. Nah sekarang langkah yang keempat, nih ambil segitiga lainnya lalu lipat sedikit di bagian tengahnya, lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu potong. Kamu akan memperoleh satu trapesium dan satu segitiga. Nih diambil satu segitiga, sekarang diambil ke sini yang tengahnya, nih dilipat seperti ini, nih seperti ini ya. Nah sekarang yang segitiga ininya kalian potong lagi, nih ya, kalian potong lagi, akan mendapatkan nih satu buah segitiga dan satu buah trapesium. Nah sekarang langkah berikutnya yang kelima, lipat trapesium menjadi dua bagian lalu potong. Lipat kembali satu bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Nah tadi kan udah dilipat ya, satu segitiga satu trapesium. Nah yang pertama kalian ambil bentuk yang trapesium, berarti yang seperti ini ya. Nah sekarang tugasnya lipat menjadi dua bagian. Nah seperti ini ya, dilipat. Nah dilipatnya seperti ini. Nah sudah dilipat. Nah itu lihat ya, ikutin di gambar aja ya kalau kalian belum paham. Nah sudah dilipat, kalian lipat lagi di sini membuat segitiga juga ya. Nah seperti ini yang ini ya, seperti ini kan tadi udah dilipat menjadi dua, langsung dilipat lagi lalu potong. Nah di sini kalian akan mendapatkan, nah iya, bangun persegi dan persegitiga, betul ya. Dari trapesium ini kalian potong, ini ya yang trapesium tadi kalian potong yang sudah dilipat. Nah hasilnya seperti ini. Jadi akan mendapatkan satu segitiga sama satu persegi ya dari trapesium yang ini. Nah sekarang simpan. Nah sekarang ini kan masih ada ya, lipat trapesium kecil yang sisa lalu potong menjadi dua. Kamu akan memperoleh bentuk jajar genjang dan segitiga seperti itu ya. Kalian lipat.
Nah, setelah tadi hasil lipatan-lipatan tadi, kalian boleh ditempel di buku gambar atau di buku tema kalian yang akan membentuk menjadi tangram dari 7 buah bangun datar seperti ini. Ya, ada 2 segitiga besar, 2 segitiga kecil, ada trapesium, ada persegi, dan ada segitiga lagi ya. Nah, untuk berikutnya di halaman 25 itu ada tarian bungo jempa ya, yang artinya bunga cempaka. Nah, di situ ada langkah-langkahnya di halaman 26. A, B, C, D, dan E itu untuk gerakannya ya. Kalian boleh dipraktekkan. Boleh juga lihat dari YouTube ya untuk tariannya. Nah, keberagaman Indonesia itu tadi sangat indah sekali. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga keberagaman tersebut? Nah, di sini di halaman 28 itu ini adalah ada Pak Sami. Pak Sami ini berasal dari Maluku. Ada Pak Encep berasal dari Sunda. Ada Pak Made berasal dari Bali. Ada Pak Udin berasal dari Betawi. Dan ada Pak Nur berasal dari Jawa. Nah, Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik dari daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Kenapa ya mereka menggunakannya bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu bahasa kedua setelah bahasa, ya betul. Nah, sekarang ada di halaman 29 itu ada sebuah tabel. Kalian boleh diisi ya. Tadi informasinya ada di teks tadi ya. Nih, yang pertama, identifikasi asal Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Misalkan asal Pak Sami. Pak Sami itu asalnya dari daerah mana? Pak Encep dari daerah mana? Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur itu mereka tuh berasal dari daerah mana? Nah, sekarang di sini ada bahasanya. Nah, Pak Sami itu menggunakan bahasa apa? Pak Encep menggunakan bahasa apa? Pak Made menggunakan bahasa apa? Kalian boleh ini isi ya, mencari tahu informasinya. Boleh ya, dari nanyain ke orang tua atau diskusi, boleh ya. Nah, mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Nah, jadi meskipun mereka berbeda-beda, tetapi mereka hidup tetap rukun, tetap NKRI ya. Nah, di sini di halaman 29 itu ada bacaan lagi tentang siap menghadapi musim hujan. Nah, kemarin kita sudah bahas paragraf, sudah bahas tentang gagasan pokok, sudah bahas tentang gagasan pendukung itu apa. Nah, kalian di halaman 30 itu ada soal, maka kalian tulis dan isi ya. Pertanyaannya nomor 1, apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Nah, untuk isinya kalian boleh mencari informasi, mencari isinya di halaman 29 ya. Semangat bertugas. Nah, Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya.
Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Jadi Indonesia itu ya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, saling menghargai ya. Nah, setiap orang pasti berbeda dengan orang lain. Meskipun kalian kembar, ada yang kembar ya, si A sama si B itu pasti ada perbedaannya. Baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagamannya itu adalah ciptaan Tuhan. Makanya misalkan kita karena warna kulitnya beda, aku nggak mau main sama si itu kan warna kulitnya sawo matang, aku kan warna kulitnya hitam, misalkan seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu, kita harus saling menghargai. Nah, harus saling menghargai keberagaman tersebut. Nah, keberagaman tersebut itu akan memperkaya, iya betul, memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa akan yang terjadi jika misalkan semuanya sama pendapatnya seperti itu, terus makanan kesukaannya sama, terus minuman kesukaannya sama, gimana ya? Apa yang akan terjadi? Nah, seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, subtema 1, pembelajaran kedua, cukup sekian dulu ya. Nah, untuk tugasnya kalian diisi ya. Tadi ada kalian membuat sebuah praktek dari membuat tangram. Boleh berbentuk dari, kalau tidak ada kertas lipat ya, boleh dari kertas HPS, kalian potong. Tolong divideokan langkah-langkahnya hingga membuat 7 buah bangun datar yang membentuk tangram ya, yang ada di 23. Nah, untuk tariannya kalian boleh praktek dulu, kalian boleh mendownload lewat video itu. Nah, untuk halaman 29 juga kalian diisi, halaman 30 juga diisi sampai halaman 32. Cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.